Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kami dari tim C akan menjelaskan tentang correlation and simple regression. Nah, kira-kira kami akan menjelaskan apa saja ya? Penasaran kan? Yuk simak slide-slide berikut ini ya teman-teman. Tapi sebelum itu, kita perkenalan dulu yuk sama tim C. Yang pertama yaitu Ajeng Yovita Pramatasari, saya sendiri. Kemudian ada teman saya Anggraini Rizfara. Kemudian ada Anissa Fitri Amalia, kemudian ada Arum Serina Putri, dan ada Aulia Makhzun, kemudian ada Deanti Catherine, dan yang terakhir ada Dinda Pratiwi. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang correlation, dan topik yang dipilih oleh kelompok kita adalah hubungan antara harga dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen. Sebelum membahas topik, saya akan membahas dulu apa itu korelasi. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau korelasi positif, atau arah berlawanan yang disebut korelasi negatif. Yang kedua, kita membahas mengenai define variable pada teknik analisis korelasi. Define variable di sini membahas mengenai variabel penelitian ada dua, yaitu variabel independen yang biasa disimbolkan dengan X dan variabel dependen yang biasa disimbolkan dengan Y. Variabel independen itu biasa disebut dengan variabel bebas yang mempengaruhi variabel lainnya. Jika variabel dependen itu ialah variabel yang terikat yang memberikan respon jika dihubungkan dengan variabel bebas atau X. Topik yang kita bahas dalam penelitian ini ialah hubungan antara harga kualitas produk terhadap minat beli konsumen. Harga kita simbolkan dengan X1, kualitas produk kita simbolkan dengan X2, dan minat beli konsumen kita simbolkan dengan Y. Harga laptop atau X1 dan kualitas produk laptop yaitu X2 yang dibeli oleh konsumen di cybermall selama 1 kuartal. Yang kedua ialah minat beli konsumen atau Y pada produk laptop yang dijual di cybermall selama 1 kuartal. Penjelasan tiga variabel di atas ialah yang pertama harga atau X1 ialah harga laptop dari berbagai brand laptop yang dijual di cybermall yang dibeli oleh 40 konsumen dalam 1 kuartal. Harga laptop yang ditawarkan pada setiap produk laptop yang dijual di cybermall dari berbagai brand laptop sangat beragam. Harga laptop yang dijual disesuaikan dengan tingkat kualitas produk spesifikasi yang ditawarkan pada setiap produknya. Variabel ini diperoleh dari wawancara kepada 40 konsumen yang membeli laptop di cybermall selama 1 kuartal ini. Yang kedua ialah variabel kualitas produk atau X2. Kualitas produk laptop yang dijual di cybermall selama 1 kuartal merupakan variabel yang didapatkan dari penjualan laptop yang dijual di cybermall dengan berbagai brand seperti Asus, Lenovo, Acer, dan HP yang menawarkan produknya dengan beragam spesifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Dengan menggunakan variabel ini, kita dapat melihat bagaimana setiap brand menampilkan kualitas produk yang berbeda dengan spesifikasi yang ditunjukkan untuk menarik minat beli konsumen. Variabel ini didapatkan dari wawancara kepada 40 konsumen yang membeli laptop di cybermall pada 1 kuartal. Yang ketiga ialah minat beli konsumen yang disimbolkan dengan Y. Minat beli konsumen merupakan
berdasarkan keinginan yang dimiliki oleh konsumen dalam memilih produk yang akan dibeli. Dalam penelitian ini dapat dilihat bagaimana minat beli konsumen pada produk laptop yang dengan berbagai brand yang dijual di Cybermall selama 1 kuartal. Dengan hasil dari persentase minat beli, nantinya dapat disimpulkan bahwa minat beli konsumen pada suatu produk meningkat atau tidak. Di slide ini saya akan menjelaskan define population, sample data, correlation. Jadi untuk populasi data yang kami lakukan itu adalah pembeli laptop yang ada di Cybermall. Kemudian untuk sampelnya di sini kami memilih 40 pembeli laptop yang ada di Cybermall. Nah, kami mengambil 40 sampel ini dengan menggunakan central limit theorem, di mana ketika pengambilan sampel dengan ukuran N, sampel acak sederhana dari suatu populasi yang berasal dari distribusi apapun, maka distribusi rata-rata dapat kita dekati dengan syarat ukuran sampel yang besar, dan biasanya ukuran sampel ini telah disepakati yaitu lebih dari 30 atau N lebih dari 30. Kemudian untuk data di sini berasal dari data primer dan juga data sekunder, di mana data primer itu kami peroleh dari hasil wawancara sampel 40 orang pembeli laptop yang ada di Cybermall dalam kurun waktu 1 kuartal. Kemudian untuk data sekundernya itu kami peroleh dari data hasil laporan penjualan setiap brand laptop yang ada di Cybermall kepada 40 konsumen. Dan untuk data penelitian yang diperoleh bisa teman-teman lihat di tabel ini. Nah, perlu diketahui bahwa harga yang dimaksud di sini atau X1 itu dalam jutaan rupiah. Jadi tidak hanya 21 saja, tapi ini harga dalam jutaan rupiah. Kemudian untuk kualitas produk atau X2 di sini jika range angka berada di antara 1 sampai dengan 5, itu menandakan bahwa kualitas produk tersebut adalah jelek. Kemudian untuk angka yang berada di antara range 6 sampai dengan 10 itu menandakan bahwa kualitas produk itu sedang. Kemudian untuk angka yang berada di range 11 sampai dengan 15 itu menandakan bahwa kualitas produk baik. Kemudian untuk angka yang berada di range antara 16 sampai dengan 20 itu menandakan kualitas produk terbaik. Kemudian untuk angka yang berada di range 21 sampai dengan 25 itu menandakan bahwa kualitas produk sangat terbaik. Kemudian untuk angka yang berada di range 26 sampai dengan 30 itu menandakan bahwa kualitas produk sangat luar biasa. Kemudian untuk minat beli konsumen, jika angka berada di antara 0 sampai dengan 10, itu menandakan bahwa tidak ada peminatnya. Kemudian untuk range angka 11 sampai dengan 20 itu menandakan cukup banyak peminatnya. Kemudian untuk range angka 21 sampai 30 itu menandakan banyak peminatnya. Kemudian yang terakhir untuk angka yang berada di range 31 sampai dengan 40 itu menandakan bahwa sangat banyak peminatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitri Amalia. Di sini saya akan membahas mengenai correlation Bandhavijan Study Design untuk uji korelasi sederhana Pearson. Jadi, uji korelasi ini digunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih. Untuk melakukan uji korelasi sederhana Pearson dengan menggunakan aplikasi SPSS, kita harus mengikuti beberapa langkah. Yang pertama, kita harus memasukkan variabel dalam SPSS pada sheet variable view, kemudian kita masukkan data kualitas produk untuk variabel X1, harga untuk variabel X2, dan minat beli konsumen pada variabel Y dalam SPSS. Selanjutnya kita klik Analyze, Correlate, Bivariate untuk proses analisis. Dan selanjutnya kita memasukkan variabel independen dan dependen dengan correlation coefficient Pearson. Yang terakhir yaitu kita akan mendapatkan hasil uji dari korelasi coefficient Pearson. Nah, selanjutnya kita akan melakukan
praktik uji korelasi sederhana regression dengan menggunakan aplikasi SPSS. Ini adalah tampilan dari aplikasi SPSS. Untuk hal pertama yang kita lakukan sesuai dengan langkah-langkah yang tadi saya sebutkan, yaitu kita pada lembar variable view, kita masukkan nama variabelnya yaitu X1, lalu di sini X2, dan di sini Y. Lalu untuk desimalnya kita ubah menjadi 0. Untuk label X1 yaitu adalah variabel dari harga. X2 merupakan variabel dari kualitas produk. X3 merupakan variabel dari minat beli konsumen. Selanjutnya kita ke data view. Pada halaman data view ini kita masukkan data-data yang telah kita peroleh. Nah, bisa kita copy paste dari Excel untuk mempercepat. Nah, sekarang langkah selanjutnya yaitu kita klik Analyze, Correlate, kita pilih Correlate, lalu Bivariate. Nah, ini setelah tampilan seperti ini, kita Ctrl A, lalu kita pindahkan variabel ini, label ini pada kolom variabel. Kita pastikan bahwa person ini telah tercentang, lalu test of significance to tile telah ditandai, terus tercentang pada flag significant correlation, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasil perhitungan dari uji correlation menggunakan aplikasi SPSS. Maka untuk interpretasinya silakan memahami penjelasan dari teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan tentang result analysis and interpretation. Yang pertama, berdasarkan nilai signifikansi atau sig to tail. Nah, dari tabel output itu dapat kita ketahui bahwa nilai dari sig antara X1 atau harga dengan Y atau minat beli konsumen itu memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, di mana H0 ditolak dan H1 diterima dengan angka kurang dari 0,05. Sehingga dapat diartikan bahwa terdapat korelasi atau hubungan yang signifikan antara variabel harga X1 dengan variabel minat pembeli konsumen atau Y. Nah, kemudian untuk yang variabel kualitas produk atau X2 dengan minat beli konsumen atau variabel Y itu juga memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel X2 dengan variabel Y itu memiliki hubungan yang signifikan antara variabel kualitas produk dengan minat beli konsumen. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan nilai R hitung atau Pearson correlation. Nah, nilai R hitung untuk hubungan harga atau X1 dengan minat beli konsumen atau Y yaitu 0,544. Sehingga untuk R tabelnya itu
adalah 0,312. Hal ini berarti 0,544 lebih besar dari 0,312. Maka terdapat hubungan antara variabel harga dan variabel minat beli konsumen. Kemudian untuk nilai R hitung X2 dengan Y diperoleh hasil yaitu 0,525 dengan R tabel yaitu 0,312. Sehingga berarti 0,525 ini lebih besar dari 0,312. Dengan demikian, terdapat hubungan antara variabel kualitas produk atau X2 dengan variabel minat beli konsumen atau Y. Nah, kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan tanda bintang. Nah, di data output korelasi itu terdapat tanda bintang 2. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan atau korelasi pada masing-masing variabel yang mana tarif signifikansinya itu sebesar 1%. Berdasarkan dari hasil analisis dan interpretation test statistik yang telah disebutkan rekan-rekan saya kita sebelumnya, bisa kita temukan bahwa hubungan antara harga atau dilambangkan dengan X1 dengan minat beli konsumen atau Y memiliki korelasi yang signifikan. Begitu pula dengan hubungan antara kualitas produk atau X2 dengan minat beli konsumen. Hal ini berarti harga sangat penting dan berpengaruh terhadap minat beli konsumen terhadap berbagai macam pilihan merek laptop yang dijual di cybermall. Selain itu, kualitas produk juga menjadi salah satu variabel yang diperhitungkan untuk mendorong minat beli konsumen terhadap laptop yang dijual di cybermall. Tidak hanya itu, dalam hasil analisis dan interpretation ditemukan tanda bintang 2 yang berarti korelasi sangat kuat dengan taraf signifikan sebesar 1%. Nah, yang kedua ada simple regression. Dan topik yang dipilih oleh kelompok kita adalah hubungan antara keaktifan siswa pada hasil belajar. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu simple regression. Simple regression adalah hubungan secara linear antara satu variabel independence atau X dengan variabel dependent atau Y. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Yang kedua, kita membahas mengenai define variable pada teknik analisis simple regression. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen atau X dan variabel dependen atau Y. Variabel independen ialah variabel bebas yang mempengaruhi variabel lainnya, dan variabel dependen ialah variabel terikat yang memberikan respon jika dihubungkan dengan variabel bebas. Topik yang akan kita bahas dalam teknik analisis ini ialah hubungan antara keaktifan siswa pada hasil belajar. Variabel independen atau X dalam penelitian ini ialah keaktifan siswa. Keaktifan siswa pada mata kuliah AKM 1 yang diperoleh dari proses pembelajaran dalam satu semester. Yang kedua, variabel dependen atau Y. Dalam penelitian ini ialah hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa yang diperoleh dari nilai rata-rata UAS pada mata kuliah AKM 1 dalam satu semester. Adapun penjelasan dari tiap variabel yang akan diteliti sebagai berikut. Yang pertama, variabel independen keaktifan siswa. Keaktifan siswa dalam mata kuliah AKM 2 selama satu semester merupakan variabel yang didapatkan dari seberapa banyak peserta didik terlihat aktif dalam tanya,
tanggapan, serta partisipasi siswa dalam kegiatan diskusi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua ialah variabel dependen atau Y, yaitu hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa adalah kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik setelah melakukan pembelajaran selama 1 semester. Hasil belajar tersebut didapatkan dari nilai rata-rata hasil UAS pada mata kuliah HPM 1 ada 35 siswa angkatan 2019 pada saat semester 2. Selanjutnya, untuk define population, sampel dan data dari simple regression ini sendiri diambil dari pertama, populasi data yang kami ambil adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Malang angkatan 2019. Yang kedua, sampel dari data kami ini berasal dari 35 mahasiswa angkatan 2019 jurusan Pendidikan Akuntansi di Universitas Negeri Malang yang telah menyelesaikan mata kuliah Akuntansi Menengah 1 di semester 2. Yang ketiga, data yang kami ambil berasal dari data primer dan sekunder yang bersumber dari data wawancara dan nilai rata-rata UTS dan UAS semester 2 mahasiswa angkatan 2019 jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Malang. Jadi, data primer kami peroleh dari hasil wawancara sampel 35 mahasiswa angkatan 2019 jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Malang dalam kurun waktu 1 semester. Data sekunder kami peroleh dari nilai rata-rata UTS dan UAS hasil wawancara kami terhadap narasumber di semester 2. Nah, ini merupakan data penelitian yang telah kami peroleh. Syarat ketentuan data yang harus terpenuhi saat menggunakan regresi linier sederhana yang pertama adalah jumlah sampel yang digunakan sama. Yang kedua, jumlah variabel bebas atau X adalah 1. Yang ketiga, nilai residual harus terdistribusi normal. Yang keempat, terdapat hubungan yang linier antara variabel bebas dan variabel tergantung. Yang kelima, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya, untuk uji asumsi akan saya serahkan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai simple recognition untuk bagian uji asumsi. Nah, uji asumsi ini adalah syarat yang harus dipenuhi apabila akan melakukan uji regresi. Jika belum terpenuhi, maka harus diperbaiki sampai syarat ini terpenuhi, baru kita bisa melakukan analisis regresi. Nah, uji asumsi terdiri dari yang pertama yaitu normalitas residual. Uji normalitas residual ini digunakan untuk menguji apakah nilai residu yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Metode yang digunakan adalah metode grafik. Sebenarnya ada beberapa metode yang dapat menggunakan metode grafik atau histogram. Namun untuk penelitian kali ini kami memilih menggunakan metode grafik, yaitu dengan cara melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal PP plot of regression standardized sebagai dasar pengambilan keputusan. Jika titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut telah normal. Nah, ini adalah grafik dari data yang kita gunakan. Kami menggunakan grafik garis ini, namanya ya, dan normal PP plot of regression standardized residual. Nah, jika kita lihat output pada gambar grafik di bawah ini, titik-titik menyebar mendekati garis dan mengikuti garis regresi ini. Maka data ini telah terdistribusi dengan normal. Yang selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas data yang akan digunakan.
Nah, heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode grafik, yaitu dengan melihat pola titik-titik pada grafik regresi. Dasar kriteria dalam pengambilan keputusan yaitu yang pertama, jika titik-titik pada grafik membentuk pola tertentu yang teratur, bisa berkembang, melebar, lalu menyempit, maka terjadi heteroskedastisitas. Nah, yang kedua, jika tidak ada pola yang jelas, misalnya titik-titik itu menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika kita lihat pada gambar grafik ini merupakan gambar grafik regression standardized predicate value dari dengan dependent variabel hasil belajar. Kita lihat ini polanya, titik-titiknya membentuk pola yang teratur. Nah, jika kita lihat output pada gambar grafik di samping, titik-titik ini menyebar pada grafik yang membentuk pola tertentu yang teratur. Maka terjadi heteroskedastisitas. Nah, untuk melakukan uji regresi dengan menggunakan aplikasi SPSS, kita perlu mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kita masukkan variabel pada sheet variable view dalam aplikasi SPSS. Yang kedua, pada sheet data view, kita masukkan data dari variabel X dan Y. Yang ketiga, kita klik Analyze Regression Linear untuk proses awal analisis data. Kemudian kita memasukkan variabel X pada kolom independen dan variabel Y pada kotak dependen. Nah, lalu kita klik statistik. Beri centang pada Estimates, Model Fit, Part and Partial Correlation, dan Durbin-Watson. Lalu kita klik Continue. Selanjutnya kita klik Plot, pindah spread pada kolom X dan sheet pada kolom Y. Beri centang pada histogram dan normal probability plot. Lalu kita klik Continue dan OK. Maka akan keluar output yang dihasilkan. Mari kita lakukan langkah-langkah ini dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, ini pada sheet variable view kita masukkan variabelnya yaitu X dan Y. Kita rubah desimalnya menjadi 0. Untuk label X ini merupakan keaktifan siswa. Untuk Y yaitu hasil belajar. Terus kita measure-nya, kita rubah menjadi scale. Setelah itu kita ke data view. Kita ambil datanya dari Excel. Kita copy paste. Ini datanya. Kita copy paste. Setelah itu kita klik Analyze, lalu Regression, lalu kita pilih Linear.
untuk proses awal analisis data. Selanjutnya di sini kita masukkan X pada kota independen, X pada independen. Lalu untuk variabel Y atau hasil belajar pada kota dependen. Setelah itu kita klik statistik dan kita beri centang pada estimates, lalu model fit, lalu part and partial correlation, dan Durbin-Watson. Lalu kita klik continue. Selanjutnya kita klik plots. Lalu kita pindah zip grid pada kotak X dan SRESID pada kotak Y. Beri centang pada histogram dan normal probability plot. Lalu kita klik continue dan OK. Nah, ini adalah hasil uji regression dengan menggunakan IBM SPSS statistik. Kita bisa melihat hasilnya. Di sini ada tabel variabel enter atau 5, ada model summary, ada ANOVA, ada coefficient, ada residual statistik, ini ada histogramnya. Ini merupakan gambaran bahwa data ini terdistribusi secara normal. Nah, ini adalah hasil akhir dari uji regresi untuk data yang kita gunakan. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi mengenai result analysis and interpretation dari simple regression. Nah, kita bisa melihat dari tabel variabel enter atau remove. Nah, dari tabel tersebut diketahui bahwa variabel keaktifan siswa yang ini atau disimbolkan sebagai huruf X yaitu sebagai variabel independen atau variabel bebas. Selanjutnya, hasil belajar siswa yang disimbolkan sebagai Y diartikan sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Metode yang digunakan dalam penggunaan rumus ini yaitu metode enter. Selanjutnya, untuk mengetahui persamaan regresi linear sederhana, kita bisa melihat dari tabel koefisien dari output yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, diketahui di mana rumus persamaan regresi linear adalah Y sama dengan A plus BX. Nah, nilai konstan dari A yaitu sebesar 76,957. Yang ini. Nah, nilai tersebut mengandung penjelasan bahwa nilai konsisten variabel hasil belajar sebesar 76,957. Artinya, jika tidak ada keaktifan siswa, maka nilai konstannya atau nilai hasil belajarnya hanya sebesar 76,957. Selanjutnya, kita mencari angka regresi linear atau yang disimbolkan dengan huruf B, yang ditandai dengan variabel keaktifan siswa, yaitu memiliki nilai sebesar 0,583. Kita bisa dilihat dari sini,
yang menyatakan bahwa setiap penambahan 1% keaktifan siswa, maka nilai hasil belajar akan bertambah sebesar 0,583. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa persamaan regresinya adalah Y sama dengan 76,957 ditambah 0,583X. Persamaan ini kita masukkan dari yang sudah kita pelajari sebelumnya, dari persamaan yang ini. Selanjutnya untuk pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana. Kita bisa lihat dari tabel koefisien. Diketahui bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,000 yang ini. Nah, di mana nilai tersebut kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel keaktifan siswa atau X berpengaruh terhadap variabel nilai hasil belajar siswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa maksud dari 0,05 ini. 0,05 itu kan berarti sama dengan 5%. Artinya, kenapa angka di bawah 5% itu bisa dikatakan memiliki korelasi antara kedua variabel tersebut? Nah, itu artinya berarti kedua variabel tersebut memiliki tingkat kesalahan hanya di bawah 5%, sehingga maka dari itu dikatakan keduanya itu saling berpengaruh. Hasilnya, maka H0 ditolak, karena hasil uji hipotesis menyatakan bahwa variabel keaktifan siswa berpengaruh terhadap nilai hasil belajar siswa. Untuk mengetahui besar variasi variabel X terhadap variasi variabel Y, maka dibutuhkan output tabel model summary. Nah, untuk menentukannya kita lihat pada nilai R dan R². Dari output tersebut, diketahui nilai R²-nya sebesar 0,975. Nilai ini menunjukkan bahwa variasi dari variabel keaktifan siswa atau X terhadap variasi hasil belajar atau Y adalah sebesar 97,5%, yang berarti sisanya sebesar 2,5% hasil belajar siswa dipengaruhi oleh variabel lain. Findings, untuk kesimpulannya berarti hasil dari tes statistik yang kami lakukan sesuai dengan hipotesis kami bahwa adanya pengaruh keaktifan siswa terhadap hasil belajar. Hal ini ditunjukkan pada interpretasi berdasarkan nilai signifikansi Taylor yang menunjukkan angka 0,00 yang kurang dari angka probabilitasnya, yaitu 0,05, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Artinya, variabel keaktifan siswa berpengaruh terhadap variabel hasil belajar. Sedangkan besar variasi variabel keaktifan siswa terhadap variabel hasil belajar ditunjukkan oleh nilai R² yaitu sebesar 97,5% dan 2,5%-nya dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang correlation and simple regression dari tim C. Semangat belajar dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.